Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Indasari dengan NIM 1057211119819 dari kelas MAN 19F. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode proyeksi kualitatif. Untuk pengantar, metode proyeksi kuantitatif adalah metode yang didasarkan pada data-data yang bersifat kuantitatif. Hasil proyeksi yang didasarkan dari proyeksi ini menghasilkan proyeksi yang bersifat objektif, yang berarti bahwa nilai proyeksi tersebut tidak dapat diperdebatkan. Yang dapat diperdebatkan adalah asumsi-asumsi dalam proyeksi tersebut. Sedangkan metode proyeksi kualitatif adalah metode proyeksi yang didasarkan pada data-data kualitatif yang akan memberikan nilai proyeksi yang bersifat subjektif. Hal-hal yang menyebabkan dilakukannya metode ini adalah: pertama, data historis yang bersifat kuantitatif tidak ada. Maksudnya, ketidaktersediaan data historis yang bersifat kuantitatif biasanya disebabkan oleh bisnis yang tergolong masih baru atau belum pernah dilaksanakan sebelumnya, sehingga belum tersedia data historis untuk digunakan sebagai dasar pembuatan proyeksi secara kuantitatif. Yang kedua, data kuantitatif historis ada tapi pola data tergolong unik. Maksudnya, data historis sudah tersedia namun pola datanya unik, sehingga akan menyulitkan dalam memilih metode proyeksi secara kuantitatif. Pola data yang unik adalah pola data yang tidak memiliki pola yang jelas, sehingga sulit untuk diproyeksikan dengan alat analisis kuantitatif. Kemudian yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis metode proyeksi kualitatif. Di antaranya, pertama, metode proyeksi subjektif. Maksud metode ini adalah metode proyeksi yang hanya didasarkan atas penilaian subjektif pembuatnya. Oleh karena itu, maka seringkali proyeksi ini menghasilkan nilai yang berbeda-beda antar pembuat proyeksi tergantung sudut pandang masing-masing pembuat proyeksi. Salah satu pendekatan metode proyeksi adalah opini Dewan Eksekutif Perusahaan, di mana proyeksi dengan menggunakan pendekatan Dewan Eksekutif Perusahaan merupakan metode proyeksi bisnis di mana para eksekutif perusahaan berkumpul untuk merumuskan nilai proyeksi. Dengan demikian, besarnya nilai proyeksi merupakan hasil keputusan bersama di antara para eksekutif perusahaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak semua anggota Dewan Eksekutif Perusahaan memiliki nilai proyeksi yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, asumsi yang digunakan oleh masing-masing anggota eksekutif perusahaan berbeda. Yang kedua, tingkat pengalaman di lapangan masing-masing anggota eksekutif ini juga berbeda. Yang ketiga, karakteristik kepribadian masing-masing eksekutif perusahaan juga berbeda. Ada anggota eksekutif yang optimis dan ada juga anggota yang pesimistis. Saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode proyeksi opini eksekutif perusahaan ini. Kelebihannya yang pertama yaitu cepat dan mudah. Kedua, tidak memerlukan alat statistik yang rumit. Ketiga, dapat menggabungkan beberapa opini yang berbeda. Yang keempat, seringkali merupakan satu-satunya metode yang dapat digunakan. Di antaranya terdapat juga kekurangan. Pertama, tingkat kepercayaannya rendah. Kedua, tidak jelas tentang siapa penanggung jawab pembuat proyeksi tersebut. Ketiga, sulitnya mencari waktu di antara para eksekutif manajer untuk duduk bersama-sama merumuskan proyeksi tersebut. Kesimpulan yang dapat saya tarik ialah metode kuantitatif seringkali digabungkan dengan metode proyeksi kualitatif. Hal ini terjadi jika metode data secara kuantitatif tersedia tetapi tidak mencukupi, sehingga untuk mempertajam proyeksi digunakan proyeksi dengan mengombinasikan proyeksi secara kualitatif dan proyeksi secara kuantitatif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi case, yaitu metode kualitatif, di mana pengertian dari studi case ini adalah mengacu pada studi yang mendalam dan terperinci tentang seseorang atau sekelompok kecil individu. Studi semacam itu biasanya bersifat kualitatif, menghasilkan deskripsi naratif tentang perilaku atau pengalaman. Penelitian studi kasus tidak digunakan untuk menentukan sebab dan akibat, juga tidak digunakan untuk menemukan kebenaran yang dapat digeneralisasikan atau membuat prediksi. Studi kasus diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Contoh studi kasus yang akan saya ambil adalah PT Bakery Telkom atau disingkat ESIE. Bisa dilihat di sini adalah data dalam bentuk kualitatif.
di mana setiap tentu kita tahu perusahaan pada umumnya mempunyai 3 tujuan dalam penjualannya, yaitu mencapai volume penjualan tertentu, mendapat laba tertentu, menunjang pertumbuhan perusahaan. Di sini dilakukan data bentuk kualitatif, yaitu tujuannya agar mengetahui tingkat keuntungan dari perusahaan tersebut pada periode selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan penjualan diantaranya adalah: 1. Modal yang diperlukan. 2. Kemampuan merencanakan dan membuat produk. 3. Kemampuan menentukan tingkat harga yang tepat. 4. Kemampuan memilih penyalur yang tepat. 5. Kemampuan menggunakan cara-cara promosi yang tepat. Dan 6. Unsur penunjang yang lain. Pada kasus ini yang terlibat adalah tentu staf dari PT Bakri Telkom tersebut. Baik, saya kira itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.